Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. pagi. Ya, terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kita hanya simulasi, hari ini saya akan mencoba untuk menunjukkan untuk robot realnya ya. Saya ulang sedikit ya dari yang pertemuan kita yang lalu. Jadi, kita membahas tentang move J, move L, dan move P. Nah, move J itu digunakan untuk menuju ke waypoint lain, tetapi tidak memperhatikan trajektori, ya. Trajektorinya terserah robotnya. Yang penting adalah jalan tercepat, ya. Nah, ini saya di kamera saya ada dua, ya. Satu saya masukkan di ini adalah teach pendant, ya. Tampilan teach pendant kalau saya ubah, maka di tempat kalian juga akan berubah, ya. Oke, saya file new, saya empty program. Kita coba ya, lihat sama-sama. Kemudian nanti kalian coba disimulasikan. Kita akan membuat untuk move J bersama-sama ya. Pertama kali struktur, kemudian kita lihat move. Ini ada waypoint. Waypoint selama pergerakannya sesama move J, maka kita bisa tambahkan waypoint ya. 2, 3, 4. Ya, katakanlah saya mau membuat kotak, membuat 4. Kemudian kalau di bagian sebelah kiri ada bulatan kuning, itu berarti kita belum menentukan tempat atau posisi ya. Kita klik comment, kemudian set display point. Nah, kalau kita lihat robot kita, minggu lalu saya sudah mencoba ya untuk melihat dari sisi depan dan saya cari beberapa literatur, memang kita tidak bisa atur untuk hadapnya ya, paling tidak begini ya. Kalau dari bawah agak sulit begitu. Hanya dari depan. Kalau dari bawah saya coba dan saya cari literatur sampai hari ini belum menemukan apakah bisa atau tidak, yang minggu lalu si Erik menanyakan ya. Nah, ini yang saya tambahkan. Kalau kita lihat fiturnya ini dari view dan base, maka kita lihat robot kita kabel di base itu di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kita, kalau kita besarin ya. Nah, kabelnya itu dari base ini di sebelah kanan. Kalau kabel itu menunjukkan sumbu, kalau dari view ya. Permisi, Pak Adri. Ya? Gimana? Ini Pak Adri memang belum share screen teach pendant-nya atau gimana ya, Pak? Oh, maaf. Oke, sorry. Ya, saya ulang ya. Jadi dari robot ini, minggu lalu kan saya berusaha untuk mencari dari sisi bawah. Nah, dari sisi bawah ini saya belum menemukan ya. Saya belum menemukan dan beberapa literatur juga mengatakan belum bisa gitu. Terus kemudian saya coba untuk dari sisi depan ya. Kalau dari sisi depan kita bisa putar ya. Kita bisa putar. Nah, ini bisa. Kemudian kita lihat lagi, kalau kita lihat dari fiturnya view sama base ya. Kita pelajarin view dulu. Nah, robot yang nampak belakang ini, kita lihat ada kabel ya, kabel di sini ya. Di sini ada kabel. Kabel ini menunjukkan sumbu Y positif. Kalau kita lihat sumbu Y positif, berarti sumbu X dan Z-nya bisa kita tentukan berdasarkan kaidah tangan kanan. Ya. Oke, kita akan mencoba ini 500 ya X-nya ya. Kalau X-nya 500, Y-nya dulu ya. Saya buat 0 katakanlah ya. Nah, maka dia akan bergerak ke kanan. Nah, si robot akan bergerak ke kanan. Bila Y-nya saya buat
100 minus begitu, maka robot akan bergerak ke kiri. Kalian bisa lihat di salah satu partisipan ya. Salah satu partisipan ini ada yang saya tunjukkan untuk UR Cobot ya. Silakan kalian lihat. Itu pergerakan untuk UR Cobot aslinya. Kemudian sekarang saya akan membahas ke X. Katakanlah X-nya itu saya kurangi 10 cm. 10 cm berarti 500, berarti 400. Maka dia akan menarik mundur ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat ya. Nah, bentuknya seperti ini. Silakan dicocokkan dengan bentuk UR Cobot-nya ya. Oke, ini kira-kira XYZ. Sekarang kita akan mencoba, saya nggak mau ya waypoint-nya seperti ini, change waypoint. Ininya X-nya saya buat ini. Kalau kalian rubah-rubah, ini berubah ya. Hati-hati kalau kalian rubah-rubah, ini berubah. Seharusnya ini tidak boleh dirubah-rubah pada saat kita menentukan ya. Tentukan satu titik. Katakanlah kita tentukan seperti ini. Oke, maka dia akan maju ke depan. Kalau kita pakai bis, nah kalau bis kita tidak cenderung tidak berubah-ubah ya. Y-nya saya buat katakanlah di posisi itu ya. Oke. Nah, ini kalau kita move robot here, posisinya sudah benar. Berarti waypoint 1 itu sudah ditentukan. Sekarang saya akan membuat ke waypoint 2 ya. Kita lihat ya. Waypoint 1 katakanlah yang ini yang berubah X-nya ke, kita coba untuk set ya. Ya, set ke atas ya. Oke. Berarti sekarang kita tentukan dulu Y dan setnya. Y katakanlah min 100. Oke. Setnya
50 katakanlah ya. Oke. Sekarang kita akan menuju ke titik kedua. Kalau menuju ke titik kedua yang berubah Y-nya. Katakanlah Y-nya saya buat 0. Maka kita di titik kedua mendapatkan Y-nya ini 0. Oke, maka dia akan geser ke kanan, ya. Kemudian di titik kedua, di titik ketiga yang berubah setnya. Saya buat katakanlah 0 ya. Oke. Oke. Kemudian di titik ketiga, kita akan melihat setnya maka dia akan turun. Dan terakhir, di titik keempat, untuk bergeser ke kiri, berarti yang berubah Y-nya. Oke. Kita sudah mendapatkan 4 titik untuk move J dengan posisi yang sudah ditentukan, ya. Maka kita tinggal lakukan play. Oke. Ada yang salah ya, bentar. Waypoint 1 salah, kita lihat. Penentuannya berapa? Y-nya min 100 ya. Ini karena kita ubah tadi ya. Min 100, setnya 50. Min 100, setnya 50. Oke, kita sudah set. Oke, kita coba lagi. Ya, kalian bisa lihat untuk di tampilan di UR Codeboard itu sama seperti yang di grafik ini ya. Oke, sekarang kita bisa lihat titik-titiknya ya.
Oke, posisinya tetap sama ya. Cancel. Sekarang kita akan belajar yang kedua. Move J sudah. Dia digunakan untuk free space movement. Jadi dia tidak ada di sekitarnya itu tidak ada objek atau tidak ada benda-benda lain yang sifatnya bisa menabrak sehingga pergerakan trajektori atau lintasan kemanapun tidak ada masalah gitu ya. Ini kapan menggunakan joint movement. Yang jelas fastest move type. Jadi yang dia pikirkan adalah dari waypoint 1 menuju ke waypoint 2 bagaimana cara tercepat ya. Nggak ada interpolasi juga. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, linear movement. Kalau misalnya dengan titik yang sama ya, kita move J ini kita tinggal sudah belajar ya kemarin tinggal move L. Oke. Kita bisa tambahkan, kita bisa tentukan tool speed-nya dan sebagainya dan akselerasinya ya. Kita akan coba ya. Ya, itu garisnya kelihatan cenderung lebih lurus ya. Oke. Kita lihat garis yang terbentuk lebih lurus dibandingkan kalau J. Ada melengkungnya ya. Semakin panjang lengkungannya juga semakin kelihatan. Oke. Oke, selesai untuk move J, move L. Sekarang kita akan masuk ke blend radius ya. Katakanlah ini kembali ke comment L, kemudian di waypoint 2 kita kembali ya di comment saya tentukan di waypoint 2. Di waypoint 2 ini saya akan buat blend radius, ada jari-jarinya ya. Kita tinggal klik di sini, katakanlah 50. Oke. Sudah selesai. Akan coba lihat. Salah. Di posisi ini dilihat ya. Kalian lihat di posisi ini. Dia tidak ada di hijau. Nah, itu ya. Di posisi yang kedua ini kalian melihat tidak menyentuh posisi hijau. Kalau saya buat di waypoint 2, radiusnya katakanlah saya buat 70 begitu, maka akan kelihatan. Oh, nggak bisa ya, karena maksimal tadi 10 cm. Oke, ini paling besar ya, untuk radiusnya. Oh, nggak bisa ya. Oke. Demikian juga kalau kita buat yang ini 50. Nggak bisa ya ini. Karena ini sudah ada mungkin ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jaraknya tadi terlalu dekat mungkin ya. Berikutnya adalah move P. Move P ini untuk linear movement
mengejar speed yang konstan ya. Mengejar speed kecepatan yang konstan. Biasanya untuk pengeleman ya, untuk ngasih gasket, karet dan sebagainya ya, ngasih lem. Kalau berhenti di ujung dengan waktu yang cukup lama gitu ya, maka lemnya itu mungkin akan menumpuk di ujung itu, nggak sama. Makanya lebih cenderung dibuat speednya konstan ya. Kita akan coba lihat. Oke, move P. Oh, ini ada blend radiusnya Mas Yan ya. Saya stop dulu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Di waypoint 1 sudah sama. Ini tidak boleh ada nolnya. 3 oke. Nah, kita lihat ritmenya lebih sama. Ya. Untuk ritme kecepatannya menggunakan move P menjadi sama ya di masing-masing join. Oke, mohon maaf Glendy di waiting room ya, saya nggak melihat chat. Oke, kita akan lihat masuk ke berikutnya. Masuk ke berikutnya, saya stop dulu. Nah, saya akan menunjukkan ini ya, bagaimana membuat lingkaran, gitu ya. Saya sudah tentukan sudut-sudut, bukan sudut apa, koordinatnya. Kita akan membuat sama-sama ya. Ininya tetap move P. Kalau kita mau membuat lingkaran, ininya tetap move P ya. Terus kemudian saya akan mengambil ini waypoint 1. Nah, oke. Kita akan masukkan add circle move ya. Nah, saya masukkan di sini ya. Dari waypoint 1, kemudian kita masukkan ke circle move, kemudian lanjut ke 3 dan 4. Ini kita hapus 1 ya. Kemudian dari waypoint 1 kita tentukan min 500 ya. Ini min 500 sudah benar, kemudian Y-nya min 70, kita ikutin sama aja ya. Kemudian setnya 100.
Oke. Waypoint 1 sudah selesai. Kita oke. Kemudian kita akan masuk ke waypoint kedua, yaitu circle move. Circle move ini harus ada waypoint kedua yang di atas dan waypoint ketiga. Ya. Waypoint kedua dulu. Ini kita tentukan X-nya tetap min 500, Y-nya itu jadi 30. Ya. Z-nya karena agak naik ya, jadi 0. Oke. Selesai, kita tentukan agak ke atas, kemudian kita klik OK. Oke, waypoint 2 sudah terbentuk, sekarang kita akan masuk ke waypoint 3. Karena ini ada 3 dan 4, maka nanti waypointnya akan ganti ya, point 5. Kita tentukan di sini adalah min 500, benar, X-nya. Y-nya saya tambah jadi 130. Oke. Terus kemudian Z-nya sorry ya, tadi nggak tak masukkan ke sini ya. Z-nya tadi berapa? Minus 100 ya. Oke, kita sudah tentukan, kita klik OK. Klik auto. Kita lihat lagi. Ini 100-nya kelihatannya apa keburu ya kalau min 400. Kita coba aja ya. Sekarang waypoint 4 ya. Kalau ini kita lihat di sini berarti sekarang waypoint ke-4. Oke, ini waypoint 3 ya di sini ya. Ini waypoint 4. Apakah bisa ya sampai 400? Tapi kita coba dulu. Change. Ya. 500, 130, 400. Nah, di sini ada keterangan unreachable posisi ya. Berarti ini lebih dari kemampuan robot, terlalu bawah. Kita coba naikkan. 300 masuk enggak? Nah, ini masih bisa ya. Coba lihat. Oke, bawah banget ya. Oke, sekarang kembali ke waypoint terakhir. Ini 4. Kita bisa rename sebenarnya ya, biar sama. Yang ini waypoint 3 ya. Berubah enggak ini ya posisinya? Nanti disesuaikan lagi ya. Yang ini tidak apa-apa, nanti dilihat lagi. Oke, yang terakhir kita lihat Y-nya minus 70 dan 400. Ya. Berarti 300 ya. Diganti hanya Y-nya saja. Kita lihat minus 70, ini minus 300. Oke. Nggak bisa ya. Protecting stop, kalau kita lihat karena apa? Kita lihat dulu ya. Menabrak dari ini ya. Di bagian bawah ini ada besi. Bagian bawah ini ada besi sehingga menabrak dari bodi besi itu.
ya. Kalau menabrak ada seperti ini, protective stop. Jadi ketika berjalan pun nanti ada safety message-nya ya, protective. Kita ketika nabrak ke benda atau menabrak ke manusia, maka dia akan protective stop karena dia ada sensor force sensor ya untuk mengukur gaya. Kita naikkan ya, berarti ini kita cancel, ini kita naikkan coba 200. Oke. Oke, bisa. Tapi kecil sekali ya, nggak apa-apa. Ini 200, kemudian yang sebelahnya kita juga buat 200 juga. Coba ya, sudah benar ini 200. Oke, kita coba ya. Ada koordinat yang salah ya, kita lihat ya. Ada yang salah. Di poin 1, ini tadi diubah ya. Saya ubah dulu. Kita cek sama-sama. Waypoint 1. Oke. Kita lihat posisinya 500 minus ini karena nabrak tadi ya. Minus 70. Kita ganti nama juga. Minus 70. 100. Sekarang kita lihat circle move di poin 2 yang di atas 500 berubah semua ya. Karena ada perubahan nama tadi kelihatannya. 30 setnya 0. Ya, begitu perubahan nama ini ngikut yang waypoint 5 tadi ya. Dan 530 0. Oke. Sekarang waypoint 3 500 minus 500 130. Oke. Yang terakhir berikutnya ya, ini oke. Waypoint 4 minus 500 130. Oke. Turun betul. Kemudian berikutnya, oke, perubahan nama waypoint ternyata membuat berubah semua ya. Minus 500 berapa ini? Minus 70 minus 200. Oke. Kita klik OK. Saya jalankan. Ini ya, kita lihat trajektorinya.
Kalian bisa bandingkan dengan ini ya. Kita lihat. Ya, kira-kira pergerakannya seperti itu. Oke, untuk circle move kita sudah pelajarin. Kalian nanti bisa eksplorasi di software simulatornya ya. Ini pergerakannya melingkar, tidak putus-putus ini antara titik waypoint satu dengan waypoint yang lain, tapi dia tidak lurus, tapi dia melingkar, membuat setengah lingkaran ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Ya, ini selanjutnya untuk akselerasi dan speed ya. Untuk akselerasi dan speed kita akan coba ini, kita file new, sudah selesai, discuss. Terus kemudian saya akan masukkan ini ya. Saya bisa menentukan join speed ya. Saya bisa menentukan join speed, join akselerasi, ini kita bisa tentukan atau berdasarkan time-nya dari A menuju ke B seperti apa ya. Oke, hanya menunjukkan itu untuk join speed sama join acceleration ya. Berikutnya post editor sudah kita lakukan. Sebenarnya untuk post editor ini kalau mau teliti seperti tadi, tapi kalau misalnya kita mau teliti lihat di ini ya. Oke. Saya mau tolong lihat di partisipan untuk QR code ya. Ini nggak bisa saya gerakin. Nah, saya berdiri di depan ini ya, berdiri di depan robot. Apakah kalian bisa lihat? Suaranya yang nggak jelas, Pak. Ya, soalnya mic-nya ini ya. Tapi saya berpindah dulu ya. Saya menunjukkan bagaimana cara teaching ya. Karena mic-nya kan di laptop ya kan. Saya pindah dulu, nanti baru saya jelaskan ya. Tolong dilihat di depan robotnya. Saya menggunakan ini ya. Oke. Bentar, saya ngambil dari sana feedback. Baik. Oke. Ya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk teaching dari kolaboratif robot ya. Kalau ini saya pegang, ini terkunci posisinya. Sebenarnya salah satu kelebihan dari kolaboratif robot adalah bagaimana kita melakukan teaching terhadap benda, terhadap kolaboratif robot ini untuk mendekatkan pada objek. Caranya bagaimana? Kita tekan tombol free drive ya. Di sini ada tombol free drive. Nah, begitu saya tekan tombol free drive,
si robot ini mengikuti apa yang kita tunjukkan ke dia. Oke, katakanlah saya mau benda di sini. Saya mau benda di sini, kemudian saya lepas. Oke. Nah, setelah saya teaching, waypoint 1, saya tinggal set up komen waypoint, kemudian change waypoint, oke. Ini sudah selesai. Kemudian saya akan teaching yang berikutnya. Berarti saya kasih structure waypoint kedua, maka saya komen, saya mau naikkan. Kembali lagi saya mau naikkan, saya tinggal tekan tombol free drive, kemudian saya naikkan. Setelah selesai, saya lepas free drive, set this waypoint, kemudian klik OK. Selesai. Kemudian kalau saya mau berikutnya, structure, waypoint, comment, klik comment, kemudian saya tekan free drive lagi, saya arahkan. Katakanlah mau ke sini, begitu ya. Oke, kemudian set this waypoint, oke, selesai. Dan yang keempat, structure lagi, klik waypoint, kemudian comment, saya mau turunkan. Turunkan, kemudian set this waypoint, klik OK. Kalau kita gerakkan, sama seperti yang tadi. Ini bagaimana kita di lapangan secara praktis menentukan fungsi koordinat terhadap benda yang akan diambil atau objek apa yang akan dikerjakan. Oke. Ini akan melakukan tugas seperti apa yang kita inginkan, yang kita sudah teachingkan ke si robot. Ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk trigger. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kita sudah belajar bagaimana how to teach the UR cobot untuk mengambil barang atau welding atau suction cap atau apapun. Bagaimana kita mendekatkan si robot ini dengan benda yang diinginkan tanpa perlu menghitung, tapi kita tinggal arahkan aja. Itu namanya teaching ya. Mengajarin robotnya, teaching ke benda yang ingin dituju, sudah tinggal set waypoint. Ya. Oke, saya stop. Saya akan lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang ada yang namanya relative position, ya. Sebenarnya ini sama saja ya. Relative position ini kita lihat ya. Saya hanya tinggal menambahkan ini ya. Waypoint 2, fixed position, tinggal relative position. Set this point ke mana? To point. Yang this point ini yang asalnya, kemudian set this point yang to point ini, itu yang akan menuju kemana? Sebenarnya sama saja ya, hanya relative position aja. Nanti di sini akan ditunjukkan berapa jarak yang sudah ditempuh dan angle-nya berapa. Begitu. Bedanya hanya itu ya. Oke. Ini kalau mencoba dengan relative waypoint, kalian bisa kerjakan sendiri, ya. Tinggal relative positionnya itu yang kedua, ketiga, keempat dari asal menuju ke ujung, ke target, dari asal menuju ke target, demikian seterusnya, ya. Variabel kita akan pelajari nanti di advanced training. Ya, di sini ada variabel, berarti variabel kita harus masukkan variabelnya dulu, ya. Position that can be calculate atau offset, jadi bisa ditentukan dari variabel, ya. Kita akan pelajari di berikutnya, tidak di core training ini. Oke, ini kalian sudah latihan kemarin, hanya jaraknya aja yang belum ditentukan, tapi tidak masalah, pada intinya sama, ya. Oke, saya pikir untuk
Basic comment 1 sudah selesai, kita akan masuk ke basic comment kedua. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang safety control board dan beberapa I/O yang lain, ya. Ada configurable input, ada configurable output, digital input, digital output, dan analog signal, ya. Nah, saya akan tunjukkan untuk digital input dan digital output, ya. Kita akan demo bersama-sama. Saya akan tunjukkan seperti apa. Bentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan, ya. Nah, kita akan praktek untuk digital input, bukan praktek ya, saya akan tunjukkan ya, untuk digital input sama digital output. Ini saya sudah pasang untuk LED, dan digital inputnya saya sudah pasang ke tombol, ya. Kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasinya. Oke, next ya. Ini kalau sudah, kita lanjutkan ke tool connector. Nah, tool connector ini saya coba tunjukkan ya. Nah, ini ya. Di bagian cek apakah dengar? Dengar, Pak. Dengar, Mbak. Oke. Saya akan tunjukkan ya, tool connector ini yang hijau ini ya. Yang hijau ini tool connector ya. Ini bisa kita lepas. Ini yang menghubungkan gripper. Grippernya dari OnRobot ya. Jadi gripper ini salah satu UR cap yang disediakan oleh UR. Jadi sebenarnya OnRobot ini bukan buatannya UR, tapi buatannya third party di mana yang diakui oleh si UR. Jadi sebenarnya UR itu membuka kesempatan untuk semua orang atau produksi pabrik gitu ya, untuk membuatkan end effector untuk UR. Kita pun sebenarnya bisa, memang harus diuji terlebih dahulu ya. Baru UR akan membuka diri untuk bekerja sama dengan UR. Nanti juga dipublish di websitenya UR ya. Kayak OnRobot ini sudah ada di websitenya UR ya. Dan salah satu hardware yang menyatukan untuk memerintah itu adalah tool connector ini. Isinya apa? Isinya ya ada berapa itu? Ada 8 ya. 2 digital input, isinya tool connector itu ya. Tool connector, ada 2 digital input, ada 2 power yang di tengah, ada 2 digital output, dan 2 analog input. Nah, sekalian saya akan perlihatkan ini ya. Ini yang kita sudah setting gelap ya. Kita sudah setting digital input dan konfigurasi digital output ya. Di sini nanti kita akan lihat pada waktu menyalakan aja. Oke. Saya balik ke sini. Wah, ini
rumit juga ya kalau dua mic, dua speaker feedback. Saya akan lanjutkan ke sini ya melalui laptop ya, sebentar. Oke, tool connector sudah selesai. Nah, ini adalah I/O. I/O untuk menunjukkan posisi digital input sama digital output. Kita akan demo aja langsung nanti. Oke, sekarang saya akan melihatkan setting ya. Kita klik kemana? Kita klik ke instalasi. Oke, kita klik ke I/O setup. Nah, di sini digital in 0, saya kasih nama foto. Dulu ini digunakan untuk sensor proximity yang menggunakan inframerah. Ini bisa diganti apapun ya. Saya klik, saya tinggal ganti namanya misalnya touch. Sensor. Oke, ya boleh aja gitu ya. Nah, ini free drive. Kadang-kadang dibutuhkan satu semacam sensor atau tombol untuk membantu kita di dalam free drive. Ya, kita lihat ya. Free drive, CUR sudah menyediakan fungsi-fungsi khusus untuk memperlengkapi dalam setting. Contohnya free drive ini, saya kasih nama terserah free drive ya. Kemudian action-nya ini yang penting. UR sudah menyediakan ya. Kalau kita klik action, ada start program, stop program, pause program, free drive. Kita klik free drive. Oke, jadi kita bisa punya action free drive. Jadi kalau ini kita set free drive, kita sama dengan menekan tombol free drive yang ada di touch pendan. Kadang-kadang kita membawa touch pendan kan susah ya untuk melakukan setting. Kita akan coba ya. Ini saya sudah kasih free drive. Oke. Kita masih program ya. Saya ya, feedback nggak di sana? Tidak, Pak. Kenapa? Enggak feedback, Pak. Oke, ini saya kecilin aja ya. Baik. Ini ya, kita sudah setting untuk tombol. Tombol ini digunakan untuk free drive. Kita masukkan ke digital berapa tadi? Digital 2 ya. Digital 2, digital 1. Nah, kita lihat. Ini kalau kita tombolnya kita matikan, kita ke bawah ya, maka ini terkunci. Ya, nggak bisa. Tapi kalau kita tombolnya kita naikkan, maka ini bisa saya gerakkan. Oke. Baik, untuk tombol free drive, untuk fungsi
dari UR Cobot-nya sendiri kita sudah coba ya. Lihat kembali instalasi IO setup. Oke, itu digital input ya. Digital input ini ada banyak ya. Kita bisa pilih sendiri, kita bisa masukkan tombol yang lain atau sensor ya. Sensornya yang penting bentuknya digital, 1 atau 0. Kemudian yang kedua digital output ya. Digital output ini saya pasang LED dan ini masuk ke conveyor. Kemarin pada waktu percobaan mesin Vision, si conveyor ini jalan atau matinya conveyor ditentukan dari UR robot ya. Oke, sekarang kita akan lihat LED. Ini saya sudah pasang LED. Kita bisa lihat I/O. Saya akan coba menyalakan LED ya. Oke, ini saya kontrol dari I/O digital output, LED-nya saya on-kan, maka dia LED-nya akan on. Dan kalau LED-nya saya off-kan, maka LED-nya akan off. Demikian juga conveyor dan lain-lain ini ya, kita bisa kondisikan. Nanti dengan program juga bisa. Baik, untuk digital output kita sudah mencoba ya. Lanjut ke berikutnya ya. Kalau set default program ini kita bisa lakukan setting untuk melakukan program pada saat UR Cobot dinyalakan. Jadi intinya booting awal robot ini sudah di default program apa yang dinyalakan gitu. Kalau diproduksi yang tidak diubah-ubah berarti kan ada program tertentu yang harus dijalankan kan. Nah, ketika ini sudah di set default programnya apa, begitu robot dinyalakan dia langsung menyalakan program ini gitu ya. Kira-kira fungsinya seperti itu. Sehingga tidak perlu operator itu mencari program mana yang harus dijalankan, malah ribet nanti ya. Gitu. Kalau di ATM misalnya, ATM itu kan pada saat dinyalakan kan sudah langsung masuk ke software ATM itu gitu ya. Si user seperti kita enggak butuh ngeset program mana yang harus dinyalakan kan gitu. Sama, juga robot ini ketika dinyalakan dia harus menyalakan program ini, ya sudah ngesetnya di sini. Nanti di save begitu ya. Sudah nggak bisa diubah. Oke. Nah, sekarang akan masuk ke komen berikutnya ya. Wait. Kembali ke program. Ini saya fix position. Kita coba dulu apakah sudah ditentukan ya. Kita coba dulu ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya.
Saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan wait ya. Katakanlah setelah dari tadi di programnya di waypoint 1 ya, kemudian menuju ke waypoint 2 ini harus menunggu gitu ya. Harus menunggu. Caranya gimana? Kita tambahkan aja ya. Struktur kemudian wait. Nah, wait ini ada beberapa macam. Kita lihat ya secara komen. No wait berarti nggak ada apa-apa. Wait waktu kita akan coba ya 1 detik begitu. Jangan coba jalankan ya. Tunggu dulu 1 detik baru lanjut ya. Oke. Stop. Kita masuk ke wait berikutnya. Sekarang saya akan mencoba setelah waypoint 4 itu kita wait tunggu tombol. Saya setting untuk instalasi dulu IO setup, free drive-nya ini none aja ya. None aja. Jangan difungsikan sebagai free drive. Begitu, ya. Ini hanya nama aja free drive-nya ya. Saya setnya none. Jadi saya hanya gunakan 1 atau 0 aja. Oke, setelah itu kita klik program, saya struktur, saya klik wait. Oke. Nah, wait ini sekarang saya akan nunggu wait for digital input. Nah, kita bisa pilih ya. Tadi namanya free drive. Nunggu hide. Oke. Nah, sekarang kita jalankan ya, grafik. 1 detik. Oke. Waypoint keempat. Udah, berhenti dia. Ya. Si UR berhenti, menunggu tombol kita tekan. Saya akan coba tekan tombolnya ya. Ini tombolnya saya tekan terus sehingga logiknya high terus, maka dia berjalan terus begitu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya saya tekan low, ya kondisinya sudah saya kembalikan low, maka si cobot akan menunggu tombol ini ditekan kembali. Kalau tombol ditekan berarti high gitu ya. Ya, untuk wait seperti itu. Kita akan coba pelajarin berikutnya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Ini before start.
before start ini sebelum robot program ini di loop. Kalau di Arduino itu kan void setup ya, hanya dilakukan sekali saja. Nah ini before start ya. Kalau robot program ini void loop ya, dikerjakan secara terus-menerus berulang begitu. Nah before start ini hanya sekali di awal. Kalau kita lihat ini ya, stop. Misal saya bukan wait for ini ya, digitalnya pakai free drive. Oke, baik. Oke, saya jalankan. Dia menunggu wait free drive sama dengan hide ya. Menunggu sampai tombol saya aktifkan. Saya coba ya, saya aktifkan. Itu tombol saya sudah kembalikan ke low, tetapi tidak masalah. Karena apa? Karena robot hanya menjalankan ini hanya di awal saja. Katakanlah untuk tombol start begitu ya. Sudah selesai. Setelah start, ya udah nggak diapa-apain lagi. Before start ini biasanya bisa juga untuk inisialisasi. Nah, entah itu variabel, entah itu kebutuhan input apa, output apa, dijalankan dulu. Yang hanya dijalankan sekali saja. Ya, ini before start. Oke, nah, next. Untuk set, ya, set ini set bit, katanya menyebutnya set bit untuk membuat digital out atau analog out sama dengan 1 atau sama dengan sekian. Kita coba ya. Setelah selesai begitu, saya akan nyalakan LED-nya. Saya set, oke, kemudian saya komen, saya set digital output, yang mana LED sama dengan high, ya. Kemudian setelah wait, ya, setelah waypoint 1 ini ya, saya set lagi. Oke, saya set, kemudian digital output LED ke low, ya, seperti itu. Kemudian kita akan lihat next. Oh sorry, belum ke sini ya. Iya, saya tambahkan tadi, saya set digital lab. Ini caranya comment set digital output LED, terus ini to hide ya. Ini oke, kemudian saya tambahkan setelah waypoint 1, setelah ini saya kembalikan LED-nya set ke low. Kita lihat ya. Saya jalankan. Oh, ini tunggu nekan tombol ya. Programnya saya hapus saja ya. Suppress. Oke. Suppress ini tidak diaktifkan, kayak di komen ceritanya ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, tidak aktif kan? LED-nya nyala, kemudian mati sendiri ya. Permisi, Pak. Ya. Itu kameranya UR Cobot-nya nggak nyala ya, Pak? Oh, sebentar. Iya, nggak saya nyalain. Sebentar. Saya nyalain dulu ya.
Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi LED ini akan nyala mati sesuai dengan program ini ya. Kira-kira fungsinya set di out on atau set di out off seperti itu ya. Ini tadi saya ulang lagi, ini saya suppress ya. Suppress ini digunakan untuk komen. Kalau ini saya nyalakan, ya dia aktif lagi. Kalau saya matikan, dia dilewatin gitu ya. Nah, tuh sempat nyala ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Set sudah pop up ya. Pop up ini ada pop up message, tujuannya untuk memberikan notifikasi ke user, ke pengguna melalui teach pendant, atau bisa juga warning. Katakanlah si robot ini menyenggol benda tertentu atau tersangkut, maka dia bisa nyalakan warning atau error ya. Biasanya kalau sampai tersangkut muncullah error. Kita bisa pilih tipenya. Dan kita bisa mau stop atau lanjutkan gitu. Kita coba ya. Saat LED on, saya tambahkan pop up. Komen, saya kasih komen sorry, LED on, ini ya. Misalnya terserah ya, satu sequence selesai atau apa terserah ya. Coba. Nah, muncul pop up atasnya message ya, mau stop program atau continue. Sekarang kalau warning, ini kok masih message ya. Ini kalau diklik help berarti selesai nih program. Oke, message-nya sama ya, bukan warning. Nah, ini kalau misalnya stop program selesai, ini kalau continue rasanya juga dihentikan juga gitu ya. Ya sudah ini hal, karena ada saya centang hal program, berarti ini diselesaikan gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau error apa ya? Saya belum nyoba. Oke. Kita coba ya. Apa bedanya? Review ini kan. Oh ini ya, kalau error munculnya seperti ini. Kalau warning, nah mestinya warning begini ya. Bentar, mungkin harus minta di reset ini. Ini warning ini loh. Munculnya harusnya begini. Ini saya preview ya. Kalau error muncul begini. Kalau message, coba ya. Tadi apa lagi? Error. Sama ya munculnya ya. Ininya silangnya aja mungkin. Ini kalau sudah di help mesti continue ya nggak jalan udah. Ya, untuk pop up seperti itu hanya untuk menunjukkan message intinya. Oke. Next. Help sudah kita coba
Kemudian komen hanya menunjukkan komentar saja di situ ya. Terus kemudian folder. Oke. Nah, folder ini untuk merapikan program tujuannya ya. Organizing program. Jadi kita bisa menunjukkan mana yang bagian tertentu ya untuk melabeli bagian dari program. Sebenarnya secara eksekusi nggak terlalu berpengaruh, hanya untuk merapikan aja. Kita coba ya. Saya akan buat seperti ini. Ya, ini ya. Kita akan lihat pick and place, gitu ya. Pick and place. Jadi dari waypoint 1 katakanlah terus turun ke bawah, kita akan teaching ya. File new. Empty program. Saya akan ngambil folder dulu ya. Struktur. Nah, ini foldernya kita kasih nama. Katakanlah kalau tadi namanya apa? Pick part gitu ya. Terus ambil gitu aja ya. Yang ini saya pakai taruh gitu ya. Nah, sekarang ambil ini kita seperti ini ya. Sekarang saya akan set kamera ya. Jadi saya akan teaching ya. Nah, saya teachingnya pakai ini aja. Oh, belum saya free drive. Ini saya teaching, saya pindahkan. Katakanlah di sini. Oke. Saya sekarang struktur waypoint. Ini saya pakai komennya move L. Oke, waypoint 1 saya set. Oke. Ya. Kemudian saya kasih struktur waypoint 2, maka dia akan turun ya. Turun. Saya turunkan dulu. Oke. Komen, set waypoint. Oke. Saya sudah dapatkan. Kemudian harusnya ini nutup ya. Tapi kita belum belajar tentang Reaper. Kemudian dia harus agak lupa ya kalau misalnya copy. Nah, ini bisa ya. Copy. Kemudian saya paste. Nah, kita akan coba ya. Program start finish. Ya, ininya belum soalnya. Ini saya ini komen aja. Pop up aja. Ini. Nah, itu ya. Oke. Satu sequence sudah selesai ya. Sekarang kita akan bawa ke sana ya. Program. Waypoint-nya kan sudah kembali. Kita bisa copy tadi ya. Copy-nya dari mana? Katakanlah ini yang kita mau copy. Waypoint 1. Struktur. Ini ya. Ada copy.
kemudian tinggal di paste. Sekarang saya kan nggak mau mengcopy, tapi saya akan memindahkan ke sana ya. Saya pitching lagi. Ini kalau gini ya, saya terlalu keras, dia akan mengunci, dia akan ada break. Kita akan rilis breaknya, rilis start lagi. Saya on-kan lagi. Start. Oke. Nah, sekarang saya akan pindahkan ke sebelah kanan. Katakanlah di sini ya. Oke. Sekarang saya tambahkan waypoint berikutnya. Comment, set di waypoint, oke. Berarti saya sudah posisinya di sini. Terus kemudian kalau kita ini mau menurunkan, berarti ini posisinya sudah harus diturun sini kan. Ini saya del. Oke, berarti taruhnya struktur move-nya move L. Ini move L-nya nanti aja waypoint ya. Dari ini dia turun ke bawah. Oke, katakanlah di sini comment set waypoint, oke. Oh ya, ini move-nya jadi move L ya, biar sama. Katakanlah setelah selesai kita mau copy ya. Copy aja, posisinya harus kembali ke waypoint di atas ini tadi, ketiga berarti. Struktur, copy, terus paste. Maka dia kembali ke waypoint 3. Kemudian kembali lagi waypoint 1. Ya, kita akan coba ya. Oke. Turun. Mohon maaf ya, tadi kalian tidak melihat layar tips pendant saya ya? Kalian tidak lihat tips pendant saya ya? Kalau nggak salah kelihatan PPT-nya, Pak. Apakah kalian jelas untuk copy paste tadi? Caranya? Jelas, Pak. Jelas ya, tinggal pakai ini ya. Jadi kalau saya mau posisinya tertentu, saya tinggal copy. Kalau ini waypoint 1, berarti waypoint 1 ini posisinya sama ini. Makanya nama ini jadi penting ya. Maka tadi itu saya ada kesalahan kan, saya ganti nama, terus kemudian di atasnya ada kan, kacau semua gitu ya. Pada saat saya di waypoint 1, kemudian saya copy, kemudian saya letakkan di waypoint berikutnya, setelah waypoint 2, saya paste, maka ketemunya waypoint 1. Ini posisinya. Waypoint 3, kemudian saya copy masuk di waypoint 3, maka ini agak posisinya sama dengan waypoint 3. Biar kita nggak ngulang dan kemudian posisinya juga tepat. Ya. Oke, untuk program folder kita sudah selesai. Ini adalah basic yang pertama ya. Sekarang kita akan masuk yang kedua. Ada pertanyaan? Belum, Pak.
Oke, sekarang kalian mencoba ya. Saya tunjukkan lagi ya. Ini ya. Cara ngerakitnya itu seperti ini sebenarnya ya. Yang ada di dalam box kontrol itu LED-nya itu seperti ini. Ngerakitnya. Terus kemudian ini logiknya 1 NPN ya. D0-nya NPN sehingga dia memberikan plus, tinggal load-nya ke ground. Kalau LED ya tinggal dikasih resistor gitu ya. Kemudian kalau ini PNP bentuknya sync gitu ya, masuk ke sini. Dari 24 di short menuju ke data gitu. Di situ sudah disediakan ya 24D, 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 DI, DI, DI gitu ya. Nah, cara merakitnya seperti ini. Nah, kalau kita mau mensimulasikan itu pakai D-out. Kita cek D-out sebagai inputan juga bisa. Kalian nanti coba ya. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan mandiri ya. Bikin yang seperti ini. Terus kemudian ada inputan gitu ya. Katakanlah setelah dari ngambil, ini startnya di sini ya. Ambil, naik, kemudian turun, terus pada saat ngambil lagi dia tunggu button. Buttonnya pakai D-out aja. Biasanya kan pakai D-in. Di simulasi coba ya, kalau di simulasi kalian pakai D-out. Rasanya nggak bisa kalau pakai D-in ya. Silakan kalian coba nanti. Jadi untuk nunggu ngambil berikutnya butuh tombol gitu ya. Butuh logic high lah. With digital input atau digital output gitu. Oke. Pakai folder ya. Nah, ini tugasnya ya. Nanti saya kirim juga. Nah, selesai. Ya. Ada pertanyaan? Untuk tugasnya jelas? Nggak ada respon ini berarti sudah jelas ya? Kalian tuh Saya kalau agak bingung, tanya. Hah? Kenapa? agak bingung urutan itunya. Urutan apanya? Jadi urutan gerakannya apa aja yang Oh, seperti ini tadi loh. Ya. Mana tadi ya? Kalian kalau ditanya itu buat direspon ya. Jangan didiemin aja. Ini loh, mana tadi? Nah, ini aja simple ya, kayak yang lalu kok. Dari atas ini turun ke bawah, naik ke kanan, terus kemudian ke bawah lagi, selesai kan? Nah, nunggu. Boleh D-in-nya cek D-in di sini atau kembalikan ke sini dulu. Baru cek ya. Kembalikan di sini aja. Langkah awal di waypoint. Cek. Oke. Boleh jalan, jalankan lagi. Nah, pasanglah di dalam folder seperti ini ya. Tinggal mengulang aja kok ini. Turun, naik. Turun lagi, naik ya. Oke. Jelas? ya, Pak? Ya, silakan dikerjakan. Ini jam 11.10 ya. Biasanya kalau kita di lab kan kita mencoba. Nah, sekarang kalian mencobanya dengan simulasi. Kumpulkan jam 1 ya. Bisa ya? Silakan kalian kumpulkan jam 1. Langsung dicoba aja sekarang ya. Mengulang apa yang saya jelaskan tadi di simulasi. Oke? Ada pertanyaan?
Permisi, Pak. Ya, Iya, punya saya itu simulasi UR bot-nya itu sering nge-crash, Pak. Jadi misalnya kalau saya buka program, saya mau pencet pembuatan program gitu, remote lalu nggak lama nge-crash, Pak. benar-benar nggak bisa ya? Iya, Wah, itu ujiannya pakai itu ya. Kamu ada ini komputer atau laptop lain begitu? iya kebetulan nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Duh, Iya. pusing saya. Gimana ya? Saya stop dulu.